Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi Adam alaihissalam. Beliau dijadikan dari tanah, kemudian dibentuk lalu ditiupkan roh ke dalamnya, maka jadilah manusia. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 26, yang artinya, sesungguhnya kami jadikan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Oleh karena itu teman-teman, Nabi Adam alaihissalam disebut sebagai bapak segala manusia, dan dari beliaulah asal keturunan manusia. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah lebih menciptakan bangsa jin dari api yang sangat panas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 27, yang artinya, kami jadikan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas. Setelah Allah menjadikan Adam dengan sebaik-baik kejadian ataupun tampan rupanya, maka semua isi surga dan malaikat bersujud kepadanya kecuali iblis. Mereka sujud kepada Adam karena Allah yang memerintahkan. Itu tandanya adalah sebagai penghormatan kepada Adam. Apabila tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang demikian, maka tentulah malaikat tak akan sujud. Adapun arti sujud di sini adalah bukanlah seperti sujud kepada Allah, yaitu menyerahkan segala jiwa raga kita kepadanya. Pula juga hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-34, yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka semua, kecuali iblis. Dia enggan dan sombong, maka dia termasuk golongan orang yang kafir. Karena iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka Allah juga berfirman sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 32 sampai 35, yang artinya, hai iblis, mengapa engkau tidak mau sujud bersama-sama dengan mereka yang bersujud itu? Sahutnya, tidak pantas saya bersujud kepada manusia yang engkau jadikan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur yang dibentuk. Allah berfirman, keluarlah engkau dari surga, sesungguhnya engkau terkutuk. Sesungguhnya engkau mendapatkan kutukanku sampai hari kiamat. Nah, semenjak itu bangsa jin tidak boleh tinggal lagi dalam surga. Ketika Allah akan menjadikan Adam, Allah berfirman kepada malaikat sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yakni Adam. Jawab mereka, apakah patut engkau menjadikan seorang khalifah di bumi yang akan berbuat binasa dan menumpahkan darah ataupun berbunuh-bunuhan, sedangkan kami selalu bertasbih memuji dan mensucikan engkau? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Demikianlah kecemasan para malaikat yang dinyatakan Allah kepada kita, bahwa malaikat itu takut kalau nantinya manusia menjadi hamba Allah yang suka berbuat maksiat. Kekhawatiran para malaikat itu menjadi hilang setelah mendapatkan penjelasan dari Allah bahwa Allah yang lebih mengetahui dari segala yang tidak diketahui oleh hambanya. Kewajiban hamba Allah hanya berbakti kepadanya dan segala apa yang diperbuatnya menurut kehendaknya. Perbuatan Allah tidaklah akan ditanya, tetapi perbuatan manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, seseorang yang akan menjadi khalifah ataupun pemimpin tentulah harus mempunyai ilmu yang banyak. Jika tidak demikian, tentulah orang itu tidak dapat memimpin dirinya sendiri, apalagi memimpin orang lain. Oleh karena itu, kepada Adam, Allah memberikan beberapa pelajaran dan petunjuk sehingga menjadilah ia seorang yang pandai. Akan tetapi ingatlah, walaupun bagaimana pandainya, pintar dan sebagainya, namun ilmu manusia ini ibarat hanya setetes air dibandingkan dengan laut. Artinya, ilmu Allah itu tidak terbatas dan ilmu manusia yang sangat sedikit. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 85, yang artinya, tidaklah aku berikan ilmu kepada kamu ataupun kepada manusia kecuali sedikit sekali. Setelah Nabi Adam alaihissalam mengetahui nama-nama segala benda yang ada di sekitarnya, maka Allah menghimpunkan para malaikat dan bertanya kepada mereka tentang nama-nama benda itu. Sahut malaikat, Maha suci Allah, tidaklah kami mengetahui segala sesuatu
selain apa yang telah diajarkan kepada kami. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31-32 yang artinya Allah mengajarkan kepada Adam segala nama benda. Kemudian dibawalah benda-benda itu kepada malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda ini, jika memang kamu yang benar. Jawab mereka, Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah kami mengetahui melainkan apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi bijaksana. Demikianlah para malaikat pun tidak mengetahui apa-apa yang belum diajarkan Allah kepadanya. Oleh karena itu teman-teman, manusia jangan sampai tertipu oleh persangkaannya sendiri, hingga banyak orang yang suka menanyakan soal-soal gaib kepada orang-orang yang dianggap keramat dan sebagainya. Barang siapa berbuat demikian, maka baginya dosa yang besar, sebab telah mempersekutukan Allah. Sekalipun Nabi Adam AS telah bersenang-senang di dalam surga, menikmati segala keindahan dan kelezatan yang ada di dalamnya, tetapi karena beliau belum mempunyai teman ataupun istri, tentulah beliau masih merasa kesepian. Karena itu, Allah menjadikan seorang teman baginya yang bernama Hawa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menjadikan istri bagimu, yang sebangsa dengan kamu, supaya kamu dapat hidup tenang dan tentram bersama-sama dengan dia, dan dijadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Adam dan Hawa, tinggallah keduanya bersenang-senang dalam surga dan menikmati segala yang ada di dalamnya, kecuali yang tidak boleh dimakan ialah buah khuldi. Itulah larangan pertama yang ditegaskan oleh Allah agar mereka berdua berhati-hati jangan sampai melanggar larangan Allah itu. Akan tetapi teman-teman, apa yang terjadi? Adam dan Hawa dapat diperdayakan setan sehingga keduanya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejadian itu teman-teman, jadilah manusia dan setan bermusuh-musuhan sampai akhir zaman. Setelah setan terusir dari surga dan mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya yang durhaka ataupun tidak mau sujud kepada Adam, maka setan pun memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan ataupun memanjangkan umurnya untuk membalas sakit hatinya terhadap Adam. Setan berpendapat bahwa terusirnya dia dari surga itu gara-gara Adam alaihissalam. Hal ini juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 36 sampai 40, yang artinya, berkata iblis, "Ya Allah, berilah saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan ataupun hari kiamat." Allah berfirman, sesungguhnya engkau diberi waktu umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sahut iblis, ya Allah, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan hiasi manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini. Akan aku sesatkan mereka kecuali hamba engkau yang ikhlas. Kemudian Allah memperkenankan permintaan iblis itu, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 41 sampai 44, yang artinya Allah berfirman, inilah jalanku yang lurus, sesungguhnya terhadap hambaku tiada berhak engkau menguasainya, kecuali orang yang mau mengikuti engkau, yaitu orang-orang yang sesat. Sesungguhnya neraka jahanam itulah tempat siksaan mereka semuanya. Neraka jahanam itu mempunyai 7 buah pintu. Pada tiap-tiap pintu itu ada bagian yang ditentukan untuk orang-orang yang berdosa. Dengan keterangan ini teman-teman, jelaslah bagi kita manusia setan adalah musuh yang sangat nyata bagi manusia. Maka waspadalah terhadap godaannya. Larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan Hawa tentang tidak diperbolehkannya mendekati pohon khuldi diketahui oleh setan. Oleh karena itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk memperdayakan suami istri itu agar keduanya memakan buah larangan. Kemudian setan mengubah dirinya selaku orang yang bersih hati dan berduka cita. Oleh karena itu, penghuni surga melihat sandiwara tipu daya tersebut, dan Adam bersama Hawa datang menghampirinya seraya bertanya, apa sebabnya engkau berduka cita dan bersedih hati? Apa gerangan yang engkau pikirkan? Sahut setan, saya bersedih hati karena memikirkan nasib engkau berdua. Saya telah mendengar bahwa engkau berdua tidak akan lama lagi tinggal bersenang-senang di dalam surga ini, apalagi setelah Allah Subhanahu wa taala melarangmu memakan buah khuldi. Tandanya bahwa apa yang saya khawatirkan akan benar-benar terjadi. Oleh karena itu, cepatlah makan buah pohon ini supaya engkau berdua tidak terusir dari surga ini. Mendengar bujukan dan rayuannya itu,
terpadayalah keduanya seraya memakan buah khuldi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 20-22 yang artinya iblis memperdayakan keduanya untuk menampakkan aurat tubuhnya yang tersembunyi seraya berkata, Allah tidak melarang engkau memakan buah kayu itu, melainkan agar engkau tidak menjadi malaikat ataupun tidak kekal dalam surga. Ia bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya saya ini seorang yang memberi nasihat kepada engkau berdua. Maka dibujuklah keduanya supaya makan buah khuldi dengan segala tipu daya. Setelah keduanya makan buah itu, maka terbukalah aurat dan keduanya menutupinya dengan daun kayu di surga. Kemudian Allah memanggil keduanya, bukankah aku telah melarang kamu berdua memakan buah itu, dan telah aku katakan kepada kamu berdua bahwa setan adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian Adam memohon ampun ataupun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya diterima. Tapi sejak itu Adam dan Hawa disuruh pindah ke bumi sampai akhir hayatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 25 yang artinya, firman Allah, di bumi itulah kamu hidup, di sanalah kamu mati, dan dari sanalah kamu akan dibangkitkan. Demikianlah setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, terbukalah pakaiannya dan terpaksa auratnya ditutup dengan daun-daun kayu. Keduanya dipindahkan ke bumi tetapi tidak di satu tempat, melainkan terpisah antara keduanya dengan jarak yang sangat jauh. Masing-masing saling mencari dan akhirnya keduanya bertemu di suatu tempat yang bernama Padang Arafah. Artinya padang tempat perjumpaannya Adam dan Hawa yang sudah lama tidak bertemu. Padang Arafah ini terletak di negeri Mekah yang sampai sekarang dijadikan tempat wukuf jamaah haji yang merupakan salah satu rukun haji. Barang siapa tidak wukuf di Padang Arafah pada waktu yang ditentukan, maka hajinya tidak sah. Itulah sedikit sejarah singkat dari Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya kita lanjut mengenai pernikahan di zaman Nabi Adam alaihissalam. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, Siti Hawa mempunyai anak yang banyak. Setiap melahirkan kembar. Karena manusia pada waktu itu belum banyak, maka perkawinannya tentu dilakukan dengan saudara kandungnya, asalkan jangan dengan yang sama-sama dilahirkan. Hal yang demikian itu terjadi di antara putra-putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Iklimah, yaitu seorang wanita tercantik, lahirnya bersamaan ataupun kembar dengan Qabil. Ada pula seorang wanita yang bernama Labuda, beliau kembar dengan saudaranya yang bernama Habil. Menurut hukum perkawinan yang berlaku pada waktu itu, Qabil harus kawin dengan Labuda dan Habil harus kawin dengan Iklimah. Adapun Qabil dengan Iklimah dan Habil dengan Labuda tidak diperbolehkan kawin karena mereka lahir kembar dan perkawinan itu harus dilakukan antara yang lahir sekarang dengan yang lahir sesudahnya. Rupanya peraturan ini tidak diterima dengan baik oleh Qabil dan ia tetap ingin menikahi saudara kembarnya yang bernama Iklimah, sebab Iklimah itu adalah lebih cantik daripada Labuda. Karena peristiwa ini tetap tegang, maka mereka mengadukan hal itu kepada ayah bundanya. Nabi Adam tetap mempertahankan hukum Allah supaya Iklimah kawin dengan Habil. Tapi Qabil tetap menolak keputusan itu dan peristiwa ini pun diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengadakan kurban. Berkurbanlah Qabil dan Habil. Barang siapa yang berkurbannya diterima Allah, maka itulah yang harus mengawini Iklimah. Hal ini juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 27-30 yang artinya, ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka dengan sebenar-benarnya tentang riwayat dua orang anak Adam yang bernama Habil dan Qabil, yaitu ketika keduanya berkurban kepada Allah, Allah menerima kurban salah seorang di antara keduanya, yaitu Habil. Allah tidak menerima kurbannya Qabil. Sebab itulah Qabil marah kepada Habil. Seraya berkata, aku pasti akan membunuhmu. Habil berkata, sesungguhnya Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Demi Allah, jika engkau memukul saya dengan tangan engkau karena hendak membunuh saya, maka saya takut kepada Allah yang memelihara semesta alam ini. Saya menghendaki supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuh saya, beserta dosa engkau sendiri. Maka engkau termasuk golongan orang-orang yang masuk neraka. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Tetapi hawa nafsu Qabil selalu tetap ingin membunuh saudaranya. Kemudian Habil dibunuhnya, maka ia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kemudian setelah Qabil membunuh Habil, Qabil merasa bingung bagaimana cara menyembunyikan mayat saudaranya itu.
Waktu ia kebingungan, maka Allah memperlihatkan kepadanya 2 ekor burung gagak berkelahi dan seekor di antaranya mati terbunuh dan burung yang masih hidup menggali tanah. Lalu bangkai kawannya itu dikuburkan ke dalam lubang yang kemudian ditimbuninya. Hal ini pula ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 31 yang artinya Allah mengirim seekor burung gagak yang menggali tanah dengan paruh dan kakinya untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya ia menguburkan mayat saudaranya. Ketika ia melihat perbuatan burung itu, ia berkata, "Celakalah nasib saya. Mengapa saya tidak berbuat sebagaimana yang dikerjakan burung gagak ini, sehingga saya dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu ia termasuk golongan orang-orang yang menyesali dirinya sendiri. Demikianlah riwayat Qabil dan Habil. Qabil dapat menguburkan mayat saudaranya. Habil adalah orang yang pertama meninggal dunia di muka bumi ini. Kemudian Adam alaihissalam wafat dalam usia 1000 tahun. Setahun kemudian meninggal pulalah Siti Hawa. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam dikuburkan di tanah Hindustan. Tapi riwayat lain mengatakan bahwa Nabi Adam dikuburkan di negeri Mekah ataupun di Jeddah, berdekatan dengan Siti Hawa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menjadikan Adam alaihissalam pada hari Jumat, diturunkan ke bumi pada hari Jumat. Beliau bertobat kepada Allah atas dosanya memakan buah pohon khuldi juga pada hari Jumat dan wafat pada hari Jumat. Dan demikianlah penjelasan mengenai kisah singkat daripada Nabi Adam alaihissalam. Semoga dari penjelasan ini dapat manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.